Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Kali ini Ibu akan membahas mengenai ukuran pemusatan data. Untuk keperluan analisa data, penyajian data dengan distribusi frekuensi belum cukup memberikan informasi yang jelas mengenai objek yang dianalisa. Misalnya, kita memiliki data nilai ulangan matematika di dua sekolah yang berbeda, yaitu nilai ulangan di sekolah A dan nilai ulangan di sekolah B. Nah, dari kedua tabel distribusi frekuensi tersebut, kita belum dapat menyimpulkan mana sekolah yang lebih baik pencapaian hasil belajarnya. Untuk itu, dibutuhkan suatu nilai tunggal yang dapat mewakili seluruh data pada masing-masing tabel tersebut. Nilai tunggal yang dimaksud adalah rata-rata. Nah, akan tetapi, dalam statistik yang dimaksud dengan rata-rata bukan hanya rata-rata hitung saja, tetapi meliputi median dan modus. Semua rata-rata memiliki kecenderungan berada di tengah-tengah nilai seluruh data setelah diurutkan. Oleh karena itu, ukuran rata-rata disebut dengan ukuran pemusatan, atau biasa disebut juga tendensi sentral. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas ukuran pemusatan data, akan tetapi khusus untuk data tunggal dahulu. Pertama, ada rataan. Nah, rataan adalah perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyak data. Jika suatu data terdiri dari X1, X2, X3 sampai dengan Xn, maka rata-rata data tersebut dirumuskan sebagai berikut. X bar, ini bacanya ya, X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai dengan Xn per N. Atau bisa juga ditulis X bar nilainya sama dengan 1 per N, sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, artinya sigma I sama dengan 1 itu mulai dari datum pertama sampai dengan datum ke N. Kita jumlahkan berapa jumlah nilai datumnya dibagi dengan jumlah datum yang diamati. Atau secara ringkasnya kita bisa tulis rataan itu sama dengan jumlah semua nilai datum yang diamati dibagi dengan banyak datum yang diamati. Contoh, tentukan rataan dari data 60, 75, 62, 87, 65, sama 83. Maka, untuk mencari nilai rataannya, kita bisa tulis X bar sama dengan 60 ditambah 75 tambah 62 tambah 87 tambah 65 tambah 83 dibagi 6. Hasilnya sama dengan 432 dibagi 6 sama dengan 72. Jadi nilai rataannya adalah 72. Ya, jadi kalau rataan mah jumlahkan semua nilai datumnya dibagi dengan jumlah datumnya. Gitu. Next, ukuran pemusatan data yang kedua adalah ada yang namanya modus. Modus ya. Modus itu adalah nilai data yang paling sering muncul. Dengan kata lain, modus adalah nilai data yang frekuensinya paling besar. Nah, berdasarkan banyaknya modus, data dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama ada yang namanya unimodus. Artinya data tersebut hanya mempunyai satu modus saja. Yang kedua ada bimodus, data yang mempunyai dua modus. Kalau bimodus mah B itu 2. Terus yang ketiga ada multimodus, artinya itu data yang mempunyai lebih dari 2 modus. Yang terakhir ada juga data yang tidak mempunyai modus. Contoh, tentukan modus dari data berikut. Yang pertama, data kayak 2, 3, 4, 2, 4, 5, 4, 2, 2. Kita cari nilai datum yang mempunyai frekuensi paling tinggi yang mana? Yang 2. Karena yang 2 itu muncul sebanyak 4 kali, ya kan? Terus data yang kedua, yang B, 7, 3, 8, 5, 7, 7, 5, 1, 5. Kita lihat modusnya ada berapa. Oh, ternyata yang B itu modusnya ada 2, yaitu 5 dan 7. Bimodus berarti ya. Kenapa 5 dan 7? Karena 5 frekuensinya itu ada 3, sedangkan 7 juga frekuensinya ada 3. Jadi modusnya ada 2. Nah, setelah itu perlu kita pahami ya, modus itu mempunyai beberapa kelebihan. Pertama, dapat memberikan nilai data yang sering berulang atau muncul. Jadi kan kelihatan sekali ya kalau modus mah. Yang kedua, mudah mengetahui datanya dari data tanpa perhitungan. Jadi kalau modus mah tidak usah pakai hitungan, akan tetapi hanya dilihat mana frekuensi yang paling tinggi saja.
Akan tetapi, kekurangannya kalau modus itu adalah ada kalanya mempunyai lebih dari satu modus. Seperti yang B ini, contohnya yang B ini ada 2 modus ya, jadi bimodus. Next, yang terakhir, untuk data tunggal kita akan membahas tentang median. Jadi, kalau median itu, ini ya, jika suatu set data statistik disusun berdasarkan urutannya, kita dapat menentukan nilai median atau nilai tengahnya. Median itu membagi data menjadi 2 bagian yang sama, di mana 50% dari data mempunyai nilai yang sama atau kurang dari median, sedangkan 50% lainnya mempunyai nilai yang sama atau lebih dari median. Artinya, ketika kalian ingin mencari median data tunggal, maka yang pertama kali kalian lakukan adalah mengurutkan mulai dari datum terkecil sampai datum terbesar. Ya, jadi harus diurutkan dulu. Harus diurutkan mulai dari datum terkecil sampai datum terbesar yang disebut dengan statistik jajaran. Untuk mengetahui nilai median, letak median, maka kalian bisa menggunakan rumus N tambah 1 dibagi 2 letaknya ya. Nah, contohnya seperti ini. Tentukan median dari set kumpulan data berikut. Yang A ini dari datanya 8, 2, 7, 15, 8, 12, 17, 20, dan 5. Maka yang pertama kali kalian lakukan adalah membuat statistik jajarannya. Urutkan datum yang terkecil 2 sampai dengan dari datum yang terbesar 20. Lalu setelah itu kita menentukan letak median. Letak mediannya itu yaitu N tambah 1. N ini artinya jumlah datumnya ada berapa. Nah, dari yang soal nomor A itu jumlah datumnya ada 9. Berarti 9 tambah 1 sama dengan 10 dibagi 2, 5. Nah, nilai median berada pada datum kelima. Kita hitung datum kelima dari mana? 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya, nilai letak median itu ada di datum kelima, yaitu berapa nilainya? 8. Ya. Selanjutnya, tentukan median dari 25, 30, 34, 36, 40, 47, 48, dan 52. Sama, kita buat dulu statistik jajarannya. Berarti mulai dari datum terkecilnya itu 25, 30, 34, 36, 40, 47, 48, sampai dengan 52. Lalu setelah itu, kita hitung dulu letaknya dulu, letak mediannya. N-nya ada berapa? N-nya itu ada 8 ya. 8 tambah 1 dibagi 2, 9 dibagi 2 yaitu 4,5. Nah, letak mediannya itu adalah di 4,5. Artinya, letak median itu ada di datum keempat, 1, 2, 3, 4 ini, 36. Datum keempat dengan lebihnya itu yaitu 0,5. Ya, di datum keempat antara sekitar sini lebih dari datum keempatnya itu 0,5. Maka, untuk mencari nilai mediannya kita bisa hitung X4, ini ya, dari 4 yang ini, X4 berarti nilai datum keempat ditambah berapa tadi lebihnya? 0,5, antara datum keberapa? Pasti antara datum setelah keempat pasti kelima ya. X5 dikurangi X4. Berarti X4 berapa nilainya? X4 itu nilainya yang ini ya. X4 itu 36, kita tulis 36 ditambah 0,5, datum yang kelima berapa? Datum kelima itu yaitu 40. 40 dikurangi 36. Berarti 36 ditambah 0,5. 40 dikurangi 36, 4. 4 kali 0,5, 2. 36 tambah 2, 38. Jadi nilai mediannya adalah 38. Mungkin itu saja yang bisa Ibu bahas untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Apabila ada yang ingin tanyakan, kita diskusi di grup WA ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.